Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rekan-rekanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan hadis Nabi SAW yang apabila kita amalkan petunjuknya, insya Allah akan membawa kepada jalannya kebahagiaan hidup kita. Hadis itu ringkas, hadis itu pendek, namun apabila diaplikasikan sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan sosial manusia. Hadis itu adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabbu. Saling berbagilah hadiah, maka kalian akan saling mencinta. Dalam hadis Nabi yang lain juga disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Hadirin sekalian, ya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Hadis yang pertama tadi adalah hadis yang menjelaskan bahwa cinta kasih itu adalah berpaksi kepada pemberian hadiah. Sedangkan hadis yang kedua tadi adalah bahwa iman itu tegak di atas cinta kasih. Bermakna orang yang beriman adalah orang yang saling mencintai satu sama lain. Dan untuk mencintai satu sama lain boleh melakukan dua perkara. Pertama, menyebarkan salam. Maknanya kita sudah mengisytiharkan diri, tidak ada permusuhan antara kita dengan orang yang kita bagi salam. Maka tolong maknai salam dengan sebaik-baik pemaknaan. Jangan sampai dijadikan sebagai pemanis bibir, tapi lupa akan hakikat maknanya. Kita bagi salam ke orang, lepas itu di belakang orang itu kita menggunjing, kita menggosip dia. So apa nilai keselamatan orang tersebut di mata kita jika kita melakukan kejahatan di belakang dia? Itu haram hukumnya kalau kita sudah menyebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga untuk melunturkan perasaan benci, perasaan dendam, perasaan permusuhan, perasaan kesejukan yang tidak ada kehangatan, maka boleh dengan memberikan hadiah. So dua perkara ini amat besar pengaruhnya apabila kita terapkan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita belajar adab, tak perlu kita belajar yang tinggi-tinggi sampai university, ya. Cukup dengan belajar hadis Nabi tentang masalah sosial, kita mengamalkan dengan keazaman kita, insya Allah itu akan lebih baik daripada kita mengumpul banyak ilmu namun kita tidak mengamalkannya. Baik, puan-puan dan tuan-tuan sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita hidup adalah bersosial. Sesuai dengan kita punya penamaan bahwa kita diciptakan oleh Allah adalah lita'arafu. Bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai an-nasu adalah untuk ta'aruf, untuk saling kenal mengenal. Kita juga jangan lupa bahwa dalam diri kita Allah bagi satu potensi abstrak yang namanya kekuatan cinta untuk saling mencintai dengan sesama lawan jenis, untuk mempertahankan keturunan sehingga punya anak-anak, dan kita tentu ingin memiliki rumah. Dan ketika kita hendak
memilih rumah di mana kita bertempat tinggal, sunnah Rasulullah menjelaskan, takutlah kamu dengan jiran yang buruk. Artinya kalau kita ingin membina sebuah community, kalau kita ingin duduk dalam satu kawasan, kita diminta Rasulullah SAW untuk memperhatikan terlebih dahulu community itu, persekitaran itu. Jika dekat dengan masjid, alhamdulillah. Yang kedua, jika kita teliti orang-orang yang hidup di sekitarnya itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang berbudi luhur, orang-orang yang mengutamakan ilmu, orang-orang yang akhirat lebih di hati mereka, maka kita beli rumah di situ, kita duduk di situ. Sebab itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahihnya, berlindunglah kamu daripada kejahatan jiran kamu. Ya, jiran yang mana wahai Rasulullah? Jiran yang buruk itu, kata Rasulullah, adalah jiran yang apabila tengok kebaikan kita, dia tak pernah menyebarkannya, namun sekali tengok keburukan di kita, dia terus menyebarkannya. Maka berlindunglah diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari jiran yang seperti ini. So, karena kita ini manusia yang bersosial, memang kita tak menutup kemungkinan selektif macam mana pun kita mencari tempat persekitaran, memang akan ada problem, ada masalah. Ya, ada masalah. Jangankan masalah antar sesama jiran, masalah dengan keluarga pun kadang tak terselesaikan. Ya, ada semacam suasana yang tidak hangat antara ayah dengan anak, antara istri dengan suami, antara ibu dengan anak-anaknya, ya. Ada pertelingkahan, ada pergaduhan, ada perselisihan, bahkan ada kedinginan, tidak ada kehangatan suasana dalam rumah tangga itu. Terlebih lagi perasaan itu dibawa keluar dalam bersosial, maka yang ada di persekitaran juga mengalami ketidakhangatan, ada kedengkian, ada dendam, ada permusuhan. Karena itu puan-puan dan tuan-tuan, kita jangan lupa bahwa Allah menguji kita dengan banyak cara. Ya, kadang-kadang Allah menguji kita dengan kesempitan rizki, dan kadang-kadang menguji jiran kita dengan kelapangan rizki, atau sebaliknya. Allah menguji kita dengan kelapangan rizki, dan Allah menguji jiran kita dengan kesempitan rizki. Ya, hati yang kosong, yang tidak ada zikrullah, yang tidak ada ma'rifatullah, yang tidak ada tauhidullah, yang tidak ada mahabbatullah, yang tidak ada syauqullah, ya, akan mudah dirasuki atau dipenuhi oleh fikiran-fikiran kotor daripada bisikan syaitan. Ya, apabila hati kita sudah dibersihkan dengan berisi fikiran-fikiran yang elok, maka syaitan tak ada peluang lagi untuk menanamkan benih-benih pemikiran yang buruk. Jadi kita tak menafikan puan-puan, ya, kita ada punya masalah dalam rumah tangga kita, kita pun ada masalah di luar rumah tangga kita dalam bersosial. Ini masalah. So, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Oke, kita cek dulu masalah yang rata-rata dialami oleh manusia adalah bila kita berjiran, kadang-kadang jiran kita begitu memperhatikan tentang keadaan kita dari segi ekonomi, ya. Kadang-kadang dia melihat, ya, saya tengok bukan persekitaran saya di sini, ya. Kadang-kadang saya balik kampung, kadang saya pergi ke tempat lain, ya, ada semacam perbincangan begitu kan, macam kita lihat kenapa suasana tidak begitu hangat, romantik, kenapa bila kita datang antar sesama jiran tidak bertegur sapa, kenapa kita datang sebagai orang baru kadang tak ditanya dari mana, duduk kat mana, datang berapa lama kat sini, macam tidak ada suasana, macam tidak ada kepedulian gitu, ya. Jadi saya melihat, ya, sama ada posisi kita sebagai jiran atau kita yang dijirani, ya. Kadang-kadang kita tengok jiran kita melihat kelebihan dalam rumah tangga kita, ya. Oke. Apa yang Allah lebihkan kat kita, Allah tidak bagi kepada jiran kita. Contoh, saya contohkan, ya, semoga semua pada terasa gitu, ya. Saya contohkan diri saya sebagai jiran. Saya contohkan diri saya dulu, saya punya jiran. Mananya akan ada orang melihat keadaan saya sama seperti orang tersebut gitu, ya. Sebetulnya saya membahasakan tentang keadaan orang lain gitu. Oke, saya misalnya memiliki seorang jiran, misalnya, ya.
Tapi saya tak nak cakap tentang jiran saya lah, sebab jiran saya okey semua. Okey, saya contohkan, saya pergi ke satu tempat, dan saya melihat suasana di situ tidak kondusif. Antar sesama jiran itu tidak ada tegur sapa yang mesra. Bahkan saya melihat mereka saling mendengki. Apabila dapat tahu saja jiran sebelahnya baru beli kereta, Masya Allah, dengki luar biasa. Apabila dapat tahu saja jirannya itu memiliki aset perniagaan yang besar, dengki juga. Sampai tak sedar kadang-kadang, ya, kedengkian itu membuat mereka kadang melempar rumah orang tersebut, kadang mencuri barang orang tersebut, kadang tidak menegur orang tersebut, kadang berpaling muka bila jumpa orang tersebut, sampai orang yang Allah beri keluasan rezeki ini macam tidak tahan tinggal di situ. Tetapi apakah solusi dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi untuk orang yang Allah beri rezeki lebih namun didengkihi, dihasadi, dibenci, dimusuhi oleh orang-orang di sekitarnya? Ya, apa solusi bagi orang seperti ini? Jadi kita sebetulnya hidup bukanlah untuk menyalahkan, tapi kita untuk memberikan nasihat dengan Al-Quran. Kalau untuk saling menyalahkan, memang konsep nasihat kita tidak akan diterima. Tapi kalau saling menasihati dengan keikhlasan dan ketawaduan, mungkin hal itu boleh diterima. Jadi saya tidak menyalahkan jiran yang dengki itu. Saya tidak juga menyalahkan pemilik rumah yang Allah bagi kurnia lebih itu. Saya tak menyalahkan kedua-duanya, ya, karena itu terkait dengan perbuatan Allah. Allah menyempitkan dan Allah meluaskan, so saya tak salahkan dua-duanya karena itu perbuatan Allah. Cuma yang kita bimbangkan adalah sejauh mana mereka itu menghadapi perbuatan Allah itu dengan hati yang lapang, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang penuh keyakinan, dengan hati yang penuh dengan keimanan. Ya, itu yang kita nakkan masing-masing di antara sesama manusia itu melihat, menghadapi permasalahan hidupnya dengan kelapangan, dengan keimanan, keyakinan dan juga keikhlasan. Itu yang saya nak. Oke. Beberapa keadaan telah membuktikan walaupun dia adalah orang yang tidak faham hadis Nabi, tetapi menggunakan fitrahnya yang lurus, alhamdulillah hal itu dapat diatasi, ya. Jadi kadang-kadang petunjuk dalam bersosial ini, kalau kita menggunakan fitrah kita yang masih lurus, insya Allah fitrah kita akan membimbing pada jalan kebaikan, ya. Tapi terkait dengan benar salahnya itu memang perlu menggunakan akal kita dengan berpaksikan kepada wahyu. Oke, saya contohkan. Ada seorang makcik-makcik, dia memilih satu tempat untuk tinggal di situ, dan Allah atur bahwa di tempat itu ada satu rumah yang orangnya ini amat keras, amat menaruh kebencian dengan orang di sekitarnya. Maka makcik ketika datang di tempat itu untuk duduk di situ, dia diberitahu oleh orang-orang di sekitarnya, engkau baik berhati-hati, tuh rumah itu orangnya dengki, orangnya tak elok. Datang-datang dari bagi tahu begitu. Tapi makcik ini tenang je, dia tak adalah nak fikir, macam mana ni aku ni. Dia tak ada fikir macam itu. Dia menggunakan fitrahnya, sekeras apapun, sebenci apapun orang tersebut, kalau kita sentuh hatinya dengan pemberian, saya percaya orang ini tidak akan memusuhi saya. Maka makcik ini mengambil satu inisiatif, satu perbuatan yang amat diingkari oleh jiran-jirannya, yaitu setiap dia memiliki sesuatu, dia akan hantar separuh, ya, apa yang dimiliki itu kepada orang yang dianggap pendengki, pembenci, ya, pemutus hubungan kejiranan itu, ya. Maka makcik ini mencuba melalui fitrahnya untuk melunturkan, untuk
meredamkan suasana kebencian jadi kehangatan. Jadi setiap dia memiliki sesuatu, dia akan memberi orang tersebut dan menghargai ya kepribadian orang tersebut tanpa ikut campur dalam hal yang lain ya. Maka makcik ini ketika memberi ditegur oleh jirannya, awaknya baik sangat, buat apa nak baiki dia ni, orang jahat, semua orang tak suka pun, dia punya pasal je. Maka makcik itu tersenyum je, tak apa. Maka ketika orang tersebut dianggap sebagai orang yang jahat, orang yang dengki, hakikatnya orang tersebut perlu perhatian, perlu kasih sayang, perlu disentuh hatinya. Maka orang tersebut, Masya Allah, bila memiliki sesuatu, dia akan hantar balik kepada makcik tersebut. Orang lain yang mengambil kepemilikannya misalnya, dimarahi, tetapi apa yang dimiliki itu akan dibagi pada makcik tersebut. Jadi senang sebetulnya ya, kalau kita mau dengar kata Rasulullah. Orang jiran kita sejahat apapun, sedengki apapun, kalau kita menunjukkan ketawaduan kita, kalau kita mengharamkan permusuhan dalam hati kita untuk mereka, kalau kita betul-betul menghargai mereka, maka buatlah sesuatu yang terbaik untuknya. Ya, antara paling mudah adalah tersenyum bila berjumpa. Yang kedua, mengucapkan salam tanda memutus adanya permusuhan. Dan yang ketiga, memberikan hadiah. Apa yang mereka suka, jangan asal sekedar hadiah. Ya, macam mana kita nak bagi hadiah sesuatu orang itu tak suka, maka kita mencuba untuk memperhatikan. Jadi kadang-kadang kita didengki, dibenci itu karena kita itu bakhil. Coba kalau kita dermawan, tidak ada orang yang masih lurus fitrahnya, yang masih punya hati nurani akan membenci pemberian. Tidak ada. Karena itu sudah Allah letakkan dalam hati kita yang paling dalam nih satu kecenderungan terhadap kebaikan. Itulah fitrah. Cenderung nak buat baik-baik walaupun kita tak baik-baik juga. Ya. Kita cenderung nak baik-baik, itu fitrah kita. Tak baik-baik juga, itulah nafsu kita. Ya. Jadi perlahan-lahan ketika saya mendatangi satu perkampungan yang tidak kondusif antara sesama jiran, saya mencoba untuk datang ke kampung itu dan memberikan pada tiap-tiap penghuni ya yang ada di perkampungan itu, tak besar kampungnya pun, kita bagi hadiah. Ya, kita bagi hadiah. Ketika kita bagi hadiah, orangnya berkata, sering-seringlah bagi hadiah seperti ini. Masya Allah. Jadi sebetulnya mereka tuh haus kasih sayang. Ya. Karena itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Kalau ada orang yang buruk, ya dengki kat kita ke, benci kat kita ke, menaruh permusuhan kat kita ke, tak care kat kita ke, balasilah perlakuan buruknya itu dengan kebaikan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mampu mengubah permusuhan, pertelingkahan, kebencian, kedengkian itu menjadi jalinan kasih sayang. Seolah-olah tadinya bermusuhan hanya dengan sedulang nasi Arab, hanya dengan sedulang kurma ataupun apa namanya anggur, hanya dengan sebotol madu yang terkenal dari Yaman, madu sidr, hanya dengan sehelai sajadah dan telekung, ya, yang kita perhatikan keadaannya amat memilukan misalnya, kita bagi itu, Masya Allah, dia akan condong ke kita dan perlahan-lahan dialah yang akan membela kita kalau berlaku apa-apa. Waliyun hamim, pelindung yang sangat mencintai. Oke, cuma masalah kita adalah kita selalu melihat diri kita ini salah atau benar itu. Selalunya kita akan berkata, dia yang buat pasal sendiri. Aku apa peduli sangat? Apa aku kisah sangat? Kan?
Dia yang salah, aku tidak salah. Itu je perbincangan manusia dari hari ke hari. Cuma just aku benar, dia salah. Ya. Sementara Al-Quran tidak menyuruh kita untuk just kita benar, dia salah. Tapi Al-Quran hendak mengajak kita untuk tawadhu ketika kita benar. Kita menganggap dan merasa bahwa kebenaran untuk kita tonjolkan di hadapan orang itu tidak perlu, karena akan menjauhkan diri kita daripada orang tersebut. Jadi kita berusaha dengan cara melakukan tindakan praktis, yaitu mengambil hatinya dengan cara memberi. Satu ketika Hasan Al-Basri sedang berjalan bersama seorang sahabatnya, dan ada salah seorang pemilik rumah, yaitu jirannya sendiri. Dia mengatakan keburukan, mencaci, mencela dengan keburukan Hasan Al-Basri. Lalu Hasan Al-Basri yang mendengarkan perkara itu bersama sahabatnya, Hasan Al-Basri berbisik pada sahabatnya, tolong sampaikan pada orang tersebut apa yang boleh kita bantu. Maka sahabatnya terus berkata kepada orang yang melempar cacian, celaan kepada Hasan Al-Basri itu, sahabatnya berkata kepada orang tersebut, kawanku berkata ada yang boleh dia bantu untuk anda. Seketika itu rasa malu. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan bahwa Hasan Al-Basri itu kalau misalnya dia dicela, dia digosip, dia dihina, itu dia bersyukur kepada Allah, karena itu termasuk pahala yang Allah alirkan tanpa Hasan Al-Basri bersusah payah, bertungkus lumus beribadah. Akhirnya Hasan Al-Basri ketika mendapat tahu semalaman dia digosip oleh jirannya, maka pagi harinya dia pergi ke kebun dan dia segera mengambil satu tandan kurma, diletakkan dalam satu dulang, dan pagi-pagi mengetuk pintu rumah jirannya yang gosip itu, dan dihantarkan kepada jirannya itu, ini hadiah untukmu. Maka orang tersebut yang menggunakan fitrahnya yang lurus, yang tadinya dengki itu, tersentuh hatinya, jiwanya, fitrahnya. Lalu dia berkata, kenapa engkau bagi hadiah aku? Padahal semalaman aku menggosip tentang kamu. Kata Hasan Al-Basri, karena berita itu sampai kepadaku, aku mengucapkan kesyukuran kepadamu, ini hadiah dariku, ambillah sedulang kurma ini. Kadang-kadang kita ini kalau melihat kisah orang terdahulu hanya mengisi lembaran kisah mereka, kita tak berusaha untuk mengisi dalam lembaran sirah kita untuk berjumpa Allah nanti. Macam kita kata, itu kan anak didik Rasulullah, itu kan sahabat yang mulia, kita ni siapa lah. Padahal sebetulnya kita mampu, asalkan kita memiliki azam yang kuat. Kita tak mampu karena kita memandang perkara itu tidak penting. Coba kalau kita katakan itu sebagai tujuan hidup kita adalah mencari perdamaian, mencari kecintaan. Saya sampai kadang-kadang melihat hadis Nabi ini luar biasa petunjuknya. Bayangkan, iman itu dikaitkan dengan syarat menuju surga, dan asasnya iman itu adalah cinta kasih. So maknanya iman itu berdiri di atas cinta kasih. Bermakna kalau kita mengatakan iman tapi dalam hati kita ada permusuhan, kita bukan beriman, tahu. Karena setiap hari iman saya gugur. Ada permusuhan dengan anak, aduh gugur imanku. Ada permusuhan dengan suami, aduh gugur imanku. Yangkus wala yazid, berkurang bukan bertambah. Semakin hati kita berbunga-bunga melihat kejahatan, kebencian, kedengkian orang-orang di sekitar kita yang mungkin masih perlu sentuhan fitrahnya itu kasih sayang, itu membuat kita jadi macam dikayakan oleh Allah dengan bersejuta pahala. Kadang-kadang saya melihat, ya Allah, kenapa kita tak ambil kisah sangat bahwa iman itu berdiri di atas fondasi cinta. Kalau hati kita tidak setiap hari tidak berbunga-bunga, ya kita tak beriman. Kalau hati kita masih diselimuti perasaan ketersinggungan, kesakitan hati, kebencian, kedengkian, ketidakpuasan, so di mana kita punya iman itu? Coba perhatikan hadis Nabi tadi itu. Nabi
bersumpah atas nama Allah yang menggenggam jiwanya. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kita semua, kita orang yang beria-ia sangat nak masuk surga ini tidak akan masuk surga pun, kata Rasulullah, selagi kita tidak beriman. Dan kita ini nak klaim diri iman pun tak betul selagi kita tidak tahabu, tidak saling mencintai dengan sesama manusia. Dan kita nak klaim diri saling mencintai pun tak betul seandainya kita ketika berjumpa dengan sesama jarang menebarkan salam perdamaian, salam kecintaan, salam yang dalam arti bahasa itu keselamatan, kesejahteraan. Artinya salam itu adalah membuat orang di sekitar kita itu tidak rasa takut dengan kejahatan kita, ya, tidak takut dengan tangan kita, tak takut dengan lisan kita, tak takut dengan tangan kita ataupun lain sebagainya. So pertanyaannya sekarang ini, ada tak orang yang tak aman dengan kita? Ada tak orang yang tak selesa dengan kita? Ada tak orang yang sudah tak aman, tak selesa, menaruh kebencian dan kedengkian dengan kita? Masya Allah, kita perlu refleksi diri kita bahwa kita sebetulnya masih jauh daripada esensi keimanan itu sendiri, dan kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkurniakan kita iman yang sebenar, iman yang dapat dibahasakan dalam bentuk perdamaian, kecintaan, ya, kasih sayang yang berkepanjangan. Jumpa orang jahat, kita balasi dengan kebaikan, insya Allah hatinya akan tunduk. Jumpa dan orang dengki, mari kita bagi hadiah, insya Allah kedengkiannya akan tunduk. Jumpa orang yang suka bertelingkah, mari kita tawadukkan diri kita, kita bahagi sanjungan pujian, ya, semoga dia boleh melentur, semoga hatinya boleh lentur dan akhirnya dekat dengan kita, ya. Kadang-kadang saya pun belajar, ya, saya sebagai seorang guru, kadang-kadang anak murid saya, Masya Allah, baiknya bukan main, baik sangat. Bila hendak menegur saya, mereka menegur saya dengan kata, maaf Ustazah, mungkin saya yang silap, tapi kan Ustazah, apa yang Ustazah sampaikan itu bila saya buat kajian sekian. Jadi tawaduk, meletakkan, mungkin saya yang silap Ustazah, tapi kan ada benda. Jadi tak langsung menjatuhkan, tetapi berusaha meletakkan diri dulu di bawah, baru dia bagi satu saran atau nasihat. Jadi alhamdulillah, apabila hati kita lapang, ya, insya Allah kita tidak akan susah untuk menerima teguran. Jadi insya Allah pada hari Jumat nanti kita akan sambung perbincangan kita tentang masalah nasihat, bagaimana cara mengatasi konflik dalam rumah tangga, di luar rumah tangga, dalam bekerja, bersahabat, berjiran, berhandai taulan, ya, melalui nasihat. Karena bagi kita hidup ini kena move on, jangan kita menyerah, putus asa, alah masalahku sekian, kalau aku beritahu sekian jadinya juga sekian juga, sudah menganggap-anggap, sudah mengagak-agak sendiri. Padahal dalam berdakwah ini kita tetap bersandar kepada Allah, kita move on, kita sampaikan apa yang benar walaupun terasa pahit adanya di hati, di telinga orang yang mendengarkannya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.